baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa mengawali pagi saudara sekalian dengan membaca Asmaul Husna ya, agar kita senantiasa mendapat syafaatnya. Jangan lupa juga Bu Lila tetap senantiasa mengingatkan kepada saudara sekalian untuk tetap melaksanakan 5M-nya ya, ketika saudara berada di luar rumah dan sebagainya, maupun di dalam rumah sekalipun ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan semoga semuanya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk sesi pertemuan yang kali ini Bu Lila akan sharing sedikit kaitannya dengan opening ya, pendahuluan terkait dengan metode simplex yang merupakan lanjutan dari metode grafik yang telah Bu Lila share juga pada pertemuan yang keempat. Untuk sesi kelima ini atau di pertemuan kelima ini, Bu Lila akan memberikan awalan saja, karena nanti kita agendakan untuk metode simplex ini dari pertemuan 5, 6 sampai dengan di pertemuan yang ke-7 seperti itu ya. Untuk buku pendampingnya saya kira monggo saudara bisa pilih. Saya kira banyak sekali referensi untuk program linear kaitannya dengan metode simplex. Namun ini Bu Lila, yang Bu Lila gunakan saat ini adalah program linear dari Prof. Hardi ya, Prof. Hardi Suyitno. Ini merupakan keluaran dari FMIPA Universitas Negeri Semarang. Jadi tapi nanti monggo saudara sekalian bisa untuk mencari referensi yang berbeda juga silahkan, tidak ada masalah gitu ya. Untuk yang pertama, awalan untuk metode simplex sendiri ini merupakan metode yang umum ya, saya kira sangat umum sekali digunakan di dalam penyelesaian problem atau permasalahan program linear ya, kaitannya melibatkan dua variabel maupun lebih dari dua variabel keputusan gitu. Ini merupakan keberlanjutan dari metode grafik yang kemarin kita sudah lampaui di sesi 3 dan 4 gitu. Namun kelebihan dari metode simplex ini, saudara bisa lebih banyak menggunakan variabel, karena yang kemarin kita di metode grafik kan hanya dua variabel saja ya yang kita bisa gunakan, namun di metode simplex ini kita bisa nanti gunakan lebih dari dua gitu ya. Jadi keuntungannya salah satunya adalah bisa menggunakan lebih dari dua variabel yang akan kita nanti aplikasikan, yang kita nanti akan hitung gitu. Metode simplex sendiri ini sejarahnya sebetulnya akan sangat panjang, namun nanti saudara bisa korek sendiri di Google maupun di buku pendamping yang saudara miliki. Kaitannya nanti ini metode simplex ini dari George P. Dantzig ya, pada tahun 1947. Beliau wafatnya juga masih sangat baru, saya kira karena ilmuwan baru juga ya, wafat pada 13 Mei 2005 gitu. Beliau merupakan seorang ahli atau profesor bahkan di riset operasi dan ilmu komputer di Stanford, Amerika Serikat. Singkatnya seperti itu ya. Untuk metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang ya, atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang sebelum solusi optimal diperoleh ya. Tujuannya ya sama seperti yang kemarin metode grafik, yaitu bisa memaksimalkan ataupun meminimalkan biaya atau cost yang ada gitu, oleh keuntungan sebesar-besarnya itu jika kita memaksimalkan, dan meminimalkan kerugian jika kita memiliki tujuan untuk meminimize dari suatu model matematika yang ada. Penyelesaian dengan metode simplex sendiri ini memiliki syarat ya, harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum, karena beberapa ada yang masih berupa
atau bukan merupakan suatu persamaan. Jadi dari pertidaksamaan dan sebagainya, nah nanti kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk standar form atau bentuk baku seperti itu. Nanti Punila akan sampaikan bagaimana merubahnya. Untuk ciri dari bentuk baku model program linier, semua fungsi kendala atau pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Jadi semua fungsi kendala atau pembatas itu tolong mohon dicatat harus positif ya, artinya di sisi kanan ini non-negatif gitu ya. Terus semua variabel keputusan juga non-negatif ya. Ingat ini hal-hal terpenting saya kira ya pada bentuk bakunya atau standar form dari model program linear menggunakan metode simplex. Untuk fungsi tujuan dapat memaksimalkan maupun meminimumkan seperti yang tadi Punila sampaikan ya. Jadi bisa dimaksimalkan ketika kita akan menghitung mungkin laba dan sebagainya, dan kita akan bisa meminimalkan jika kita menghitung mungkin kerugian dan sebagainya pada suatu perusahaan dan sebagainya, pada suatu perhitungan intinya ya. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri, untuk maksimum maupun minimum itu biasanya diberikan single set begitu ya. Terus kemudian fungsi pembatasnya bisa X sama dengan Q. Untuk ini secara umumnya adalah X lebih dari atau sama dengan 0, itu pasti karena harus positif. Yang perlu diperhatikan juga bagi saudara sekalian bahwa metode simplex ini untuk aplikasinya begitu, untuk pengoperasiannya harus dibuat di dalam bentuk standar terlebih dahulu ya. Kalau belum atau tidak sesuai atau belum sesuai dengan bentuk standar, maka kita harus transformasi dulu ke dalam bentuk standar, kita ubah dulu ke dalam bentuk standar. Oke, berikutnya, nah ketika kita akan mentransformasi gitu ya, akan merubah ke dalam bentuk standar, ke dalam bentuk standar formnya, dalam bentuk bakunya, ada beberapa hal yang perlu saudara nanti catat dan perhatikan ya. Yang pertama, untuk fungsi pembatasnya ini mempunyai tanda kurang dari atau sama dengan, mohon diubah menjadi suatu bentuk persamaan. Jadi dirubah dari yang tadinya tandanya misalkan kurang dari atau sama dengan, mohon saudara rubah menjadi bentuk persamaan, menjadi tanda sama dengan, yaitu seperti itu ya. Nah, dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variabel atau variabel pengurang. Slack variabel, biasanya slack variabel tersebut diberi simbol S ya, simbol S kapital atau S besar gitu. Ini merupakan kesepakatan bersama, jadi ya kita harus ikuti itu. Jadi untuk slack variabel atau variabel pengurangnya kita selalu gunakan simbol S kapital atau S besar. Untuk fungsi tujuannya yang kedua, dengan adanya slack variabel atau variabel pengulang tersebut pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variabel ini. Karena slack variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan 0 pada bentuk umum Z-nya ya. Jadi nanti 0S, 0S1 misalkan pada variabel pertama, 0S2 variabel kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita aplikasikan ke dalam contoh agar saudara nanti bisa secara detail, bisa melihat secara langsung, tidak terus kemudian mempunyai pemahaman yang berbeda gitu ya. Contoh yang pertama, ini saudara bisa lihat, misalkan ada sebuah fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 4x1 ditambah dengan 5x2, ini untuk fungsi tujuannya. Dan kemudian fungsi pembatasnya ada x1 ditambah dengan 2x2 kurang dari sama dengan 40 ya. Terus kemudian pertidaksamaan yang keduanya 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 120. Untuk x1 dan x2 nya pastinya positif ya, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini nanti saudara rubah fungsi pembatas ini yang
yang ada di sini kan fungsi pembatasnya berupa bentuk pertidaksamaan. Nanti saudara rubah dulu menjadi bentuk standar form atau bentuk standar bakunya menjadi dirubah ke dalam bentuk persamaan. Kita lihat pada slide berikutnya ya. Oke. Untuk merubah menjadi bentuk standar, nah jadi kita harus menambahkan select variabel ya. Ketika kita merubah dari bentuk yang tadinya pertidaksamaan, yang tadinya ini ya pertidaksamaan pertama kan X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 40. Maka ketika kita akan merubah ke dalam bentuk baku, bentuk standar kan kita harus rubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, kan dirubah menjadi bentuk sama dengan gitu ya, yang tadinya kurang dari sama dengan kita rubah menjadi bentuk persamaan menjadi sama dengan. Nah, ketika kita merubah operasinya untuk operasionalnya menjadi tanda persamaan ini, maka kita harus menambahkan S di sini. Kenapa S1? Karena ini adalah penambahan select variabel yang pertama ya, karena ada 2 pertidaksamaan sebelumnya. Ya, seperti itu ya, bisa dimengerti. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua tadi kan ada 4X1 ditambah dengan 3X2 kurang dari atau sama dengan 120, maka kita rubah lagi juga ke dalam bentuk standarnya menjadi 4X1 ditambah 3X2. Karena kita rubah menjadi bentuk persamaan, maka kita tambahkan juga variabel pengurang atau select variabelnya. Karena ini kebetulan persamaan yang kedua, maka ditambah dengan S2 sama dengan 120. Itu ya, mohon untuk dipahami karena ini kalau masih di awal masih sangat mudah saya kira, tapi mohon untuk senantiasa disimak dan dikritisi gitu ya. Oke, setelah ditambahkan select variabel, maka fungsi tujuan, kalau ini tadi kan adalah fungsi pembatas. Nah, fungsi tujuan yang tadi Z itu sama dengan 4X1 tambah X2. Nah, karena tadi kita menambahkan select variabel ada 2, maka kita tambahkan di sini ada 0S1 ditambah 0S2 select variabelnya. Kenapa Bu Nila di sini kok tidak ada muncul 0, namun di fungsi tujuannya di Z-nya kok ada 0S1 dan ditambah lagi dengan 0S2. Ya, saudara harus pahami betul kenapa kita menuliskan angka 0 di sini. Tujuannya adalah karena pada bentuk fungsi tujuan kita menambahkan S1 maupun S2 ini kan tidak akan merubah baik laba maupun kerugian gitu ya. Jadi tidak boleh merubah variabel X1 maupun X2-nya. Jadi kita tambahkan 0 S1 ditambah dengan 0 S2 pada fungsi tujuan Z-nya karena ini akan dimaksimalkan. Pun juga ini Bu Nila akan memberikan contoh kepada saudara sekalian karena saudara ini kan sudah semester 4 ya. Bu Nila juga akan mengajarkan sedikit kaitannya dengan miskonsepsi di dalam matematika. Saya kira saudara nanti juga akan menjadi seorang mentor, seorang pendidik khairul ummah di matematika. Begitu nanti harapannya adalah tidak kemudian memberikan contoh yang kurang baik gitu ya. Nah, ini Bu Nila contohkan. Ini Bu Nila di sini saudara bisa lihat antara S1 dan S1 yang ada di sini dengan S1 yang ada di sini kan berbeda. Nah, ini Bu Nila akan memberikan contoh bagaimana saudara nanti baik menulis di dalam Word, di dalam Excel maupun di dalam PowerPoint sekalipun, nanti saudara harapannya bisa menggunakan ini ya. Jadi nanti gunakanlah, saudara bisa klik nanti insert ya untuk mengganti atau merubah karena akan berbeda nanti secara model matematisnya ketika saudara menuliskan demikian dengan simbol yang demikian ya. Satunya itu underscore ya. Jadi nanti saudara pilih insert, klik insert, kemudian klik equation atau simbol yang tentunya nanti akan saudara runut
Ya, ini di sini sudah lengkap komplit saya kira equation math atau simbol-simbol matematika gitu ya. Nanti saudara bisa lihat, nah ini sangat banyak sekali untuk kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, kurang lebih dari sama dengan dan sebagainya. Nah, untuk merubah S1 dan S2 yang ada pada fungsi tujuan di Z, maka kita nanti lihat menggunakan equation math di sini ya. Nah, ini banyak sekali juga. Nanti saudara bisa lihat. Kalau untuk merubah satu ini menjadi underscore, nanti saudara bisa lihat. Saya kira sudah familiar ya saudara ya harapannya. Namun juga jangan sampai kelupaan, jangan sampai keliru gitu ya. Nah, saudara tinggal paste di sini, tinggal tuliskan saja. Oke, itu S-nya masih S Latin, S kecil, kita buat menjadi S kapital atau S besar. Oke. Satu. Oke, sudah. Oke, kalau nanti yang berikutnya saudara mau kopas boleh, mau ambil langkah seperti tadi insert kemudian equation math juga boleh, silahkan ya. Alhamdulillah langsung kopas saja biar cepat. Itu nanti tinggal ganti satunya dengan angka 2, selesai. Ya, ini adalah contoh saja ketika saudara nanti mengaplikasikan equation math di dalam pembelajaran. Jadi memberikan contoh yang baik juga ya, bahwa lulusan matematika juga harus tahu equation math gitu ya. Oke, cukup demikian ya. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh yang kedua ya, ada fungsi tujuan, ada fungsi pembatas juga. Saya kira saudara bisa amati di sini untuk maksimum Z-nya ya. Terus kemudian ini ada beberapa fungsi pembatas. Kalau di sini, kalau tadi di soal contoh yang pertama itu kan hanya dua variabel ya, X1 dan X2, namun di sini ada 3 variabel, ada X1, X2 maupun X3. Nah, fungsi pembatasnya juga akan lebih tentunya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau di sini fungsi pembatasnya masih berupa bentuk pertidaksamaan, maka mohon nanti kita rubahlah menjadi bentuk persamaan. Nah, bagaimana merubahnya? Tentunya kita nanti gunakan select variabel atau variabel pengurang. Gitu. Ya. Lanjutkan. Oke, ya. Kita tambahkan tadi ya. Nah, ini 8 X1 ditambah 6 X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 48. Nah, kita rubah. Di sini kan muncul tanda S1. Nah, oke. Ini juga kita rubah. Tadi kan kita sudah punya ya. Oke. Menjadi bentuk persamaan yaitu sama dengan 48. Pun juga pada pertidaksamaan yang kedua juga demikian ya, dari koefisien maupun variabelnya sama, namun kita tambahkan di sini akan muncul S2 karena pada pertidaksamaan yang kedua saudara rubah menjadi bentuk persamaan yang kedua. Berikutnya seterusnya, kalau ini ada pertidaksamaan yang ketiga, maka dirubahlah menjadi persamaan yang ketiga, maka ditambah di sini S3. Ini S2 ya. Kita rubah dulu ya. Oke, dan seterusnya ini juga yang untuk X2 kurang dari sama dengan 5, kita rubah juga menjadi X2 ditambah lagi S4 sama dengan 5 gitu. Nah, untuk fungsi tujuannya juga sama, karena tadi ada sampai dengan S4, berarti di
fungsi tujuannya ya maksimum Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 dan seterusnya seperti itu ya untuk contohnya. Ini X1-nya kita ubah dulu agar kita menjadi sosok matematikawan sejati begitu ya, menggunakan simbol-simbol equation map yang seharusnya. Karena kalau seperti ini simbolnya nanti menjadi ambigu, taunya adalah 4 dikali 1. Padahal X1 itu merupakan variabel bukan operasi ya. Itu harus saudara kritisi, harus saudara ketahui hal-hal sesederhana itu. Oke, jika sudah, nah ini contoh yang ketiga. Ada contoh yang kalau tadi kita contoh 1 ke 2 kan ditambah ya. Ini fungsi tujuannya kita meminimalkan, maka di sini kan operasinya adalah tanda pengurangan. Gitu. Nah, tolong nanti juga mohon untuk dikritisi, gitu ya. Fungsi pembatasnya juga ini kan ada yang kurang dari. Nah, kalau untuk S1, X2-nya pasti dia harus senantiasa positif karena nilainya kan tidak boleh negatif gitu ya. Jadi untuk contoh yang ketiga bagaimana? Kita lihat ya. Oke. Sama juga tetap kita juga harus menambahkan S tadi ya, select variabel. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama ya ditambah S1, pertidaksamaan yang kedua ya ditambah S2 gitu ya. Senantiasa kalau untuk penambahan select variabel ini operasinya adalah penambahan ya. Untuk fungsi tujuannya meminimalkan Z 2x1 dikurang 3x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 seperti itu ya. Ini untuk yang awalannya, untuk pemodelannya merubah dari yang tadinya belum standar kita rubah ke dalam bentuk standar dengan menambahkan select variabel. Ketika merubah dari bentuk pertidaksamaan baik itu kurang dari sama dengan maupun lebih dari sama dengan ke bentuk persamaan. Demikian ya untuk sharing pertemuan kelima hari ini. Mohon untuk senantiasa dicatat baik-baik. Jika ada pertanyaan, jika ada kekurangan, silakan bisa disampaikan. Begitu, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.